بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Ainul Awqaf masih berkenaan dengan hadis yang menyebut tentang larangan ya niyahah ya atau meratap-ratapin orang yang meninggal dunia. Ini syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min adillati hadat ta'wili hadisun Nu'man hadisu an-Nu'man ibn Bashirin al-Ati. Gitu kan? Wa min adillati di antara dalil itu sendiri kan dalil banyak di antaranya ya. Di antara dalil yang menguatkan takwil ini, yang menguatkan takwil ini, maksudnya takwil mana? Itu hadis mana? Jadi kata Nabi, innal mayyita yu'adzabu, innal mayyita yu'adzabu ya di apa? Innal mayyita yu'adzabu bini hayati ahlihi. Mayit itu diazab oleh Allah di kuburnya gara-gara apa itu? Gara-gara keluarganya ngerangkapin. Nah itu kan banyak sekali ya yang menentang hadis ini. Artinya apa? Kan mau yang meratap kan orang lain. Kok kenapa mayit yang nggak tahu-tahu? Kan mayit nggak tahu-tahu. Kok orang yang merapat-rapatnya dia yang dapat ya, yang dapat kecipretan di Bengkulu. Nah, banyak takwil gitu. Banyak di antara takwilnya itu artinya bukannya mayit diazab. Mayit itu ini kemarin tuh makna takdir ta'allumul mayit. Mayit merasa apa? Merasa tersakiti lah gitu ya. Mayit merasa tersakiti karena apa? Lantaran keluarganya nangis. Nah itu tersakiti bukan diazab. Ya, bukan diazab, tersakiti ya. Itu karena dilarang oleh Allah dan Rasul meratapi. Jadi mayit itu sangat menyesalkan lah gitu, sangat menyesalkan kepada keluarganya yang saat dia meninggal dunia ditangisi. Nah itu takwil. Nah yang menguatkan takwil ini itu kan ya, Mumin adil latihan tahu yang menguatkan takwil ini artinya disiksa itu ya merasa apa di sini dia tersakiti, merasa menyesal kenapa kok keluarga saya nangisin gitu. Nah ini mana tuh yang menguatkan takwil ini? Hadis Nu'man, hadis Nu'man bin Bashir. Hadisnya belum disebut nih, Al-Ati nanti akan datang gitu. Wa kadzalika demikian juga yang menguatkan hadis Abi Musa. Abi Musa lima fihima min anna dzalika yablughu mayit. Kenapa kok mayit itu bisa tersakiti? Karena perbuatan keluarga di dunia ada yang nyampein. Jadi gitu kan, malaikat Allah Ta'ala juga si malaikat ya. Nah, keluarganya yang setelah dia meninggal dunia dapat laporan. Nah kalau seandainya dia dapat laporan keluarganya baik-baik ya, senang. Tapi kalau keluarganya nah ini termasuk ya, termasuk ada malaikat nyampein ya, keluarga ente waktu ente meninggal ditangisin. Nah keluarga ente nakal, anak ente nakal gitu. Nah bapaknya yang meninggal dunia dikubur bukan diazab, apa itu? Ta'adzub, berarti bukan diazab ya.
merasa tersakiti, menyesalkan kok kenapa anak saya begitu. Nah itulah tadi takwil yang pertama ya. Itu hadis Abu Musa lima bihima min an-nazalika ya belum bahwa bihima pada keduanya apa keduanya an-niyahah wa an-adri kan ada dua tuh, ada niyahah ada apa an-nudbu ya, ada meratap-meratap, ada apa itu tadi kalau meratap kan pakai mulut, kalau anak ini sambil ngoyak-ngoyak ya. Oh, kalau orang perempuan rambutnya dia pakai jambak-jambak ya, pakaiannya diiniin, apa namanya ininya dihitam-hitamin pakai arang, cakar-cakarin. Oh, itu ada dua. Nah keduanya ini tuh ya. Nah itu sampai kepada Nabi. Kalau murabit, anak kata Ibu, adapun hadis qailah kan di atas disebut ada hadis qailah itu kan, hadis qailah di atas tuh ada anna Rasulullah, ada hadis qailah di atas tuh. Besok mari tuh qala hadis qailah berbunyi anna Rasulullah qala fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ya anna ahadakum inna ahadakum la yabki fayasta'inu ilaihi suwaihibuhu ya faya ibadullah. Ya wahai umatku, seseorang yang nangis ya, bisa juga bukannya dia yang nangis tapi disuruh orang lain gitu. Fayasta'inu kan dia suruh orang lain kemudian suruh nangisin. Nah la tu'azibu mautakum, janganlah kamu mengazab ya bapak kamu yang meninggal dunia gara-gara apa itu katanya? Kamu tangisin atau kamu upayain orang suruh. Nah, berarti di sini kan jangan kamu azab, berarti bapak kamu dapat azab gitu kan. Nah, adapun hadis itu apa tuh artinya di sini? Ya, nah itu amma hadis Ibnu Murabit, yaitu hadis qailah nasab fil masalah. Nah ini yang menjelaskan tentang masalah ini. Fala ya'dilu anhu. Jadi kita tidak boleh ya menyimpang dari hadis itu. Yaitu tadi awalnya itu ya. Wa qalahu Ibnu Rusyd wa qala laisa nasad. Ibnu Rusyd mengatakan hadis qailah tadi laisa nasad, tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung. Apa itu tadi mengatakan kalau mayat itu diazab. Huwa muhtamal, bisa diartiin diazab, bisa diartiin apa tadi itu nyeselin ya. Fa inna qaulahu yasta'inu ilaihi suwaihibuhu laisa nasan bi anna murada bihi al-maitu wa yuhtamalu ayyuradu bihi sahibul hayy. Bisa jadi yang dimaksud temannya yang masih hidup ya, atau keluarga yang masih hidup yang nangisin. Wa innal mayyit hina idin yu'adzabu bi buka'il jama'ati ya. Nah, mayit itu disiksa disebabkan karena orang banyak nangisin. Qala fil Fathi, kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Wa yuhtamalu ayat baina hadhihi ta'wilat. Itu kan takwilnya banyak nih, ini belum ini begini bisa dihimpun lah. Ya. Fayan dinu ala khilafil asfas. Nah ya, jadi walaupun artinya banyak, takwil banyak, kayak model tadi nih orang melakukan kejahatan ini tadi kan ada ya, karena kejahatannya gedean, hukumnya lihat. Takwil gitu juga bisa diterima takwil itu sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan keadaan mayit. Nah gimana nih rinciannya? Begini nih, ala khilafil asfas. Ini ayu kau ini. Nah, masalah. Man kana tariqatuhu an-nawha, famasya ahluhu ala tariqatihi. Nah, kalau memang dia mayit itu dulu waktu dia hidup, memang dia itu sering apa tuh? Kalau mayit itu yang meninggal dulu waktu dia hidup sering sering nangisin orang. Nah, kemudian setelah dia meninggal dunia, diikuti adatnya itu diikuti oleh. Nah itu diazab itu, gitu. Jadi jariah. Itu
Jadi nggak semata-mata nggak diazab, bisa jadi dia diazab kalau memang adatnya dia waktu dulu di dunia sering ngasih seorang. Nah, setelah dia meninggal dunia diterusin sama siapa? Sama orang apa sama anaknya, ini diazab. Kalau ngajarin tadi gitu. Kalau ngajarin tadi ngajarin, kalau ini enggak, walaupun dia nggak ngajarin. Kalau sih kan setelah dia tahu nggak boleh berbuat senjata, kalau saya mati jangan jadi diem aja. Berarti dia dapat bagian. Nah, jadi kan nggak perlu ditakwil. Itu satu. Yang kedua apa ini? Awalnya kok, atau memang dia sengaja. Kan kalau saya mati, apa ini? Senin. Iya, juga. Artinya kalau yang tadi kan emang tukangnya dia. Nah kalau ini nggak tukang, cuma dia bersenin. Kalau saya mati, tolong ditangisin. Oh juga nih, bisoni ini azab itu bukan karena perbuatan orang itu, kenapa itu? Perbuatan dia sendiri, kalau senin. Nah, waman kana zaliman. Nah, ya. Orang yang zalim. Nah, kemudian keluarganya apa? Panada Pak, ya, bi af'alihi jairah. Uziba juga orang zalim, ya. Kemudian apa? Keluarganya ngikutin perilakunya. Nah, ini juga diazab ini. Kan dia diazab itu. Ya. Wa man kana ya'rifu min ahli dunyah. Orang yang tahu kalau keluarganya setiap ada orang keluarganya nangisin orang, ya. Wa ahmala nahyahum, namun dia ini nggak pernah begini. Si mayit almarhum nggak pernah ngelarang keluarganya. Ini juga diazab, ya. Ada lagi makan rotian bidai, ya. Dia nggak terbiasa, nggak apa, tapi ya kalau ditangisin dia redo. Nah ini juga termasuk diazab. Benar-benar macam-macamnya. Dia tahap awal sama aja seperti yang pertama tadi. Nah, kalau seandainya wa in kana ghairu radin, nah kalau memang dia tidak redha, ya, uziba bitaubi kaifa umilana. Nah, kalau memang dia nggak redha aja, dia nggak redha, keluarganya nangisin, tapi dia nggak larang, itu aja disiksa, apalagi kalau apa? Nah, yang tidak disiksa sampai yang ditakwil tadi itu. Nah, waman salima min dzalika kulli. Nah, kalau orang yang selamat dari semua itu, ya, apa itu selamat, ya, dia itu melarang, ya, keluarganya, awas, jangan ada, nah, berarti dia melarang, misalnya menjadi, nah, berarti azab di sini ditakwil dari itu, bukan menjadi dia azab. Nah, dia sangat menyesali terhadap perbuatan keluarganya. Nah, itu tadi, ya, waman salima menjadi kabulihi, wastaqo, dia berhati-hati. Panaha Allahu, dia pesan sama keluarganya, jangan sampai meratapi. Cuma kalau namun keluarganya tidak mengindahkan, ya sudah dipesan, dia wasiat jangan dilarang, tapi keluarganya tetap aja. Wa fa'alu dzalika ta'libuhu. Nah, maka yang dimaksud dengan mayat disiksa itu bukan disiksa tadi itu, apa itu tadi yang terakhir? Ta'alumuhu. Si mayat itu bersih, tapi dia itu tersakiti, terzolimi, ya, dimayarahu minhum, karena dilihat keluarganya udah dipesan jangan narame, tapi nah, dia tetap menghalamati anudi. Wa iktamuhum ala maksiati rabbihim, karena keluarganya berani durhaka pada Allah dan Rasul yang melarang rata-rata. Nah, itulah takwilan yang apa namanya, yang sesuai. Qala wa hakal Kirmani tafsiran akhar wa hasanahu. Ada lagi yang nafsirin lain nih, gimana nih? Nah, ini bagus tadi. At-tafriqah baina halil barzakh wa hali yaumil qiyamah. Beda antara siksaan di kubur, kalau di kubur namanya barzakh. Kalau nanti setelahnya hari kiamat kayak banyak halu qauluhu wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan ada ayat Quran, tidaklah, ya, apa itu, dosa seseorang tidak akan
ya, apa ditimpakan atau dibebani kepada orang lain yang itu. Nah itu dari kiamat katanya. La taziru waziratun wizra ukhra, itu kapan? Di hari kiamat. Ya. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini, ya, orang yang hidup yang nangisin dia di mana? Di kubur dapat siksa. Ini bisa kalinya, sebab ini bukan hari kiamat. Ini masih di mana? Nah, di alam barzah. Kalian bilang gitu. Jadi bisa juga mayit itu disiksa. Kenapa disiksa? Karena yang melakukan dilarang keluarganya. Nah, ini di alam barzah. Kalau di alam barzah bisa. Orang lain yang berbuat itu dia masuk azab. Itu selama masih di alam barzah masih bisa. Ini salah satu pentafsiran. Ya. Hadis ini yang menunjukkan orang mati disiksa dengan sebab keluarganya yang mengangkat wa ma asbahu, dan yang menyerupai ini di alam barzah, bukan di negeri akhirat. Wa anta khabirun bi anal ayata ammah. Nah, kita sudah tahu bahwa ayat itu umum. Wala tazidu waziratun wizra umum, ya. Ni anna wizral mazkur biha waqi'un fi syakin nabi. Karena apa itu? Dosa itu ada nabi. Wala tazidu waziratun. Nah, ada syakin nabi berarti umum gitu. Ya, waqi'un fi syakin nabi wal ahaditsu mazkurun bil bab mustamilatun ala wizril khas. Adapun hadis yang mengatakan mayit itu disaksa, nah itu khusus, maksudnya di alam barzah, ya. Kalau ayat umum, takhsisul umumat Qur'aniyah bil ahadisil ahadiyah masyhur, ya. Jadi ayat Quran umum ditaksis sama hadis itu masyhur, ya. Karena hadis pun kan datangnya dari Allah, ya. Nah, jadi ketika ditaksis oleh hadis boleh walaupun ayatnya apa? Umum. Apa itu ayatnya umum? Ya, dosa orang tidak mungkin diberikan pada orang lain kan? Nah, gitu, ya. Nah, kecuali kalau memang dilakukannya pada saat ada di alam barzah. Berarti ini khusus ini. Baik, lima waqa'a min radil ahadits dalam umum wala malja' ila tajassumil madhaib italabi ta'wil, tidak perlu takwil gitu. Ya, kalau kita udah paham ini udah kalau perlu ini pendapat. Ya, jadi yang bisa dianggap kalau masih di alam barzah. Kalau udah di akhirat, nah itu tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun wa amma marwathu, insyaallah akan kita lanjutkan. Wa amma marwathu Aisyah ada Nabi annahu qala dzalika fil akhir. Adapun Nabi bilang tadi azab itu diazab kalau orang kafir. Nah ini jauh, ya. Karena ngomongnya orang Islam, jadi orang kafir, ya. Allah alam Islam. Baik, sebelum kita baca zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat tauhid, hidayah, dapat iman saat dipanggil Allah dan kalian kusnul Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim